Bahasan kemarin sambung dengan pembahasan hari ini tentang butuhnya kita sabar saat orang mengganggu kita, baik itu dengan ucapan mereka atau perbuatannya. Dan itu termasuk a'la sabr, kesabaran yang paling tinggi. Itu ketika kita mengabaikan, tidak peduli gangguan orang kepada kita, baik itu gangguan lewat kata-kata mereka ataupun lewat sikap dan perbuatan mereka. Lah sabarnya ini adalah sabarnya al-akabir wal a'immah, sabarnya orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Tentunya utamanya para nabi, para rasul, dan terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tanamkan sikap al-afu, memaafkan. Jadi orang yang berbuat salah, orang yang berbuat jahat, dengan perkataannya ataupun perbuatannya, kamu harus memiliki sikap al-afu, memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik. Keluargamu, kerabatmu, temanmu, santrimu, perintahkan yang baik, ajarkan yang baik. Kepada siapa? Kepada semua orang, sekalipun kepada yang mencacimu, yang menyakitimu. Wa'arid anil jahilin, nggak usah dipedulikan, nggak usah direspon. Cuek, acuh kepada siapa? Sikapnya al-jahilin, orang-orang yang bodoh, orang yang mencaci, orang yang menghina, orang yang berbuat buruk. Cuek, acuh, nggak usah dipikir, nggak usah direnungi dan lain sebagainya. Nggak usah dipikir, apa dipikir. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wala tuti'il kafirin wal munafikin wada' azahum. Jangan patuh, jangan taat kepada orang kafir, orang-orang munafik. Wada' adahum, tinggalkan azahum, gangguan mereka. Yang diajarkan oleh Allah untuk apa? Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna, untuk sabar. Sebagaimana diceritakan tentang Nabi Musa oleh Allah, galu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di maji tanah. Sebelum datang dan setelah datang itu tetap diganggu. Nggak mungkin lepas daripada gangguan. Dia perlunya apa? Sabar. Loh, apakah nggak boleh membalas? Gini, balas itu boleh, tapi ada resiko. Kita membalas harus sesuai kadarnya, harus sama. Kalau kita membalasnya sama, ya berarti pok. Seperti ungkapan kita kosong, kosong. Tapi apakah mungkin bisa sama kita dalam membalas? Biasanya membalas itu akan lebih besar, akan lebih banyak, karena luapan nafsu. Luapan nafsu. Akhirnya apa?
Berarti yang tadinya kita mendapatkan kemuliaan dengan sabar, akhirnya kita nggak mendapatkan kemuliaan, justru mendapatkan dosa. Jadi membalas boleh kalau po sama. Makanya dikatakan di situ, fa'ala manubtuliya bisya'in min adzan nas. Kewajiban orang yang diganggu. Kewajiban orang yang diganggu. Ketika ada yang mengganggunya dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kata-kata, apa kewajibannya? An yasbira wa yahtamil. Menahan diri, sabar. Dipikul sudah. Gangguan, cacian, hinaan, tuduhan itu pikulan, sabar. Wala yukafi wala yugabil min mithli dzalik. Jangan membalasnya sekalipun sama. Wa in kana qad ubiha lahu wa rukhisa lahu fi. Sekalipun diperbolehkan. Membalas po itu boleh. Nah, tapi tetap yang dianjurkan itu sabar, dipikul tanpa membalas. Justru yang perlu buat dia apa? Wal yardha binasrillah lahu walayatu ala man dzalamahu wa la yasub wa la yashtumahu. Hendaknya dia mencari ridha dengan pertolongannya Allah untuknya. Jadi ketika kita diganggu, kita di situ kita enggak membalas, kita akan mendapatkan kepuasan dengan pertolongannya Allah pada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang mengganggu kita. Allah akan menolong kita melawannya. Ketika apa? Sabar, tidak membalas. Lu enak mana? Membalas, gak dapat pertolongan Allah kita untuk menghadapi orang tersebut. Tapi ketika kita gak membalas, kita mendapatkan pertolongannya Allah. Dan itu bisa kita lihat dengan jelas dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak pernah membalas. Bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi menghadapi mereka? Begitu besar. Aulia nggak pernah membalas orang yang mencacinya, orang yang mengganggunya, karena mereka meneladani mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pertolongan Allah. Menghadapi siapa? Menghadapi orang yang mengganggunya. Dan orang yang mengganggunya akhirnya tunduk, berlutut di hadapan mereka. Padahal nggak ada membalas, walaupun dengan mengangkat tangan mendoakan mereka, nggak ada. Tapi mereka mendapatkan bantuan pertolongan Allah. Dan nggak perlu kita mendoakan orang yang mendolimi kita, nggak perlu. Mencaci kita, menghina kita, nggak perlu. Ini kata-kata daripada Habib Abdullah Haddad. Wala yad'u ala man dzalamahu. Tidak mendoakan buruk orang yang mendoliminya. Kalau ada orang mendolimi kita, 1, 2, 3 orang atau pemimpin, nggak perlu kita mendoakan buruk pada dia. Nggak perlu. Wala yasubbuhu, tidak perlu mencacinya. Wala yastumuhu, nggak perlu mencacinya. Karena ketika kita mendoakan dia, berarti apa? Dia sudah selamat. Dia sudah selamat berarti. Dan kalau kita mendoakan, itu bisa justru nanti kembalinya kepada kita. Dalam arti gini, ketika ia mendapatkan dari doa kita keburukan lebih dari kejahatannya kepada kita, maka yang tadinya kita didolimi menjadi dolim kepada dia. Tadinya kita didolimi, tapi akhirnya kita menjadi dolim kepada dia. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, innal madlum la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu. Orang yang didolimi mendoakan buruk orang yang mendoliminya. A didolimi oleh si B, A mendoakan B
celaka atau A, B dan sebagainya. Nah, akhirnya dapat si B ini yang mendolimi, kena doanya A tadi itu. Tsumma yabqa lidzalim alaihi ziyadah yutalibu biha yaumil qiyamah. Masih ada tambahan nanti. Fa ya'udzu dzalim madluman wal madmun zaliman. Yang zalim didolimi, yang didolimi menjadi zalim. Kenapa? Karena dari doanya mendapatkan balasan lebih dari perbuatan zalimnya. Jadi B itu mendolimi, tapi doanya A ke B karena kezalimannya lebih besar. Akhirnya yang tadinya ini madlum, ini zalim, dibalik sekarang. Ini madlum, ini zalim. Yang dituntut nanti, yang dituntut yang A, gantian. Di dunia ia menuntut untuk mendapatkan balasan daripada B yang mendolimi. Tapi nanti B mendapatkan kemuliaan, bisa menuntut A karena telah mendolimi, dari balas dari balasan kedoliman yang lebih. Nah, karena itu paling afdolnya itu apa? An ya'fu wa yasfaha min ghairi hikdin wala mahabbati syarrin wala bala'in liman adza. Paling afdol itu, paling utamanya memaafkan. Memaafkan sudah, tanpa dendam, tanpa adanya keinginan buruk atau musibah kepada orang yang mengganggu kita. Wis, seakan-akan dia tidak pernah mengganggu kita. Kita memaafkan dan kita tidak dendam, dan kita tidak ingin orang itu mendapatkan celaka, mendapat jalan bala ini, enggak. Nah, itu paling afdol sudah. Nah, itu paling afdol, dan itu yang mendapatkan pahala yang tidak terhitung sudah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Allah itu mencintai siapa? Mencintai orang-orang yang memaafkan, berbuat baik, pahalanya kepada Allah. Enggak mencintai orang yang zalim. Orang yang memaafkan, yang mengikhlaskan, itu adalah yang dicintai oleh Allah daripada kalian. Sebagaimana Allah mencintai, memaafkan kepada orang yang berbuat salah sekalipun besar. Bahkan disebutkan oleh Rasul SAW nanti di hari kiamat itu, orang yang memaafkan itu termasuk apa? Liyagum man ajru 'ala Allah. Orang yang pahalanya ada pada Allah. Karena nggak lewat malaikat, sudah disimpan oleh Allah, dipegang oleh Allah. Itu dipanggil, disuruhkan untuk bangun. Lah siapa mereka? Al-afuna 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, man u'tiya fasyakar wa muni'a fasabar wa dzulima faghafar wa dzalama fastaghfar. Rasulullah pernah mengatakan, orang yang dikasih bersyukur, enggak dikasih sabar, didolimi memaafkan, mendolimi meminta maaf. Ia mendolimi kemudian dia minta maaf, diam Rasulullah. Apa yang didapatkan diam, enggak ngomong Rasulullah. Para sahabat tanya, "Madzalahu ya Rasulullah?" Dapat apa dia ya Rasulullah? Kata ya Rasulullah, ulaika lahumul amn wa humul muhtadun. Wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Mereka itu petunjuk itu. Karena itu kita harus belajar memaafkan kesalahan orang. Jangan pernah berusaha untuk tidak membalasnya, walaupun dengan kata-kata. Walaupun dengan kata-kata, apalagi dengan doa. Itu tadi akhirnya. Kita boleh membalas tapi kalau lebih, akhirnya kita yang menjadi zalim, dia madlum. Ia bebas karena sudah mendapatkan balasannya, kita nanti masih terbelenggu dengan kezalimannya kita kepada dia karena lebihnya balasan kita kepadanya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Amin Allahumma amin.